Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medanti Sika, mahasiswa Stisip Video Puri Mandiri Sukabumi, jurusan Ilmu Komunikasi semester 7. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait media sosial memabukkan harus bagaimana. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Hampir setiap hari, aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur kembali, tidak lepas dari layar ponsel dan berbagai platform media sosial. Media sosial hadir sebagai sarana komunikasi, hiburan, pencarian informasi, hingga ruang untuk membangun identitas diri. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan tersebut, media sosial juga membawa dampak yang tidak selalu disadari oleh penggunanya. Banyak individu yang menghabiskan waktu berjam-jam tanpa kontrol larut dalam arus informasi dan interaksi virtual. Kondisi inilah yang melahirkan istilah media sosial memabukkan, yaitu keadaan ketika seseorang kehilangan kesadaran, kendali diri, dan kemampuan berpikir kritis akibat penggunaan media sosial secara berlebihan. Media sosial dirancang dengan sistem yang sangat menarik dan persuasif. Algoritma bekerja untuk menampilkan konten sesuai minat pengguna sehingga menciptakan rasa nyaman dan keterikatan emosional. Fitur seperti like, komen, share, dan notifikasi menjadi pemicu psikologis yang membuat pengguna terus kembali membuka aplikasi. Tanpa disadari, pengguna dapat terjebak dalam pola konsumsi media yang terus berulang. Waktu terasa cepat berlalu, fokus menurun, dan aktivitas penting di dunia nyata seringkali terabaikan. Media sosial tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu, melainkan menjadi pusat perhatian utama. Dalam kondisi ini, pengguna cenderung reaktif terhadap informasi, mudah terbawa emosi, dan sulit membedakan antara realitas dan representasi semu di dunia digital. Fenomena memabukkan dari media sosial dapat dibuktikan melalui berbagai realitas sosial dan hasil penelitian. Banyak studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan berhubungan dengan meningkatkannya kecemasan, stres, dan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Standar kebahagiaan dan kesuksesan yang ditampilkan di media sosial seringkali bersifat tidak realistis. Selain itu, muncul fenomena fear out missing out atau FOMO, yaitu rasa takut tertinggal dari informasi atau tren terbaru. Hal ini membuat individu merasa harus terhubung meskipun secara mental dan fisik sudah lelah. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi opini juga menjadi bukti bahwa media sosial mampu mempengaruhi cara berpikir dan bersikap seseorang secara masif dan cepat. Di satu sisi, media sosial memiliki banyak manfaatnya. Media sosial memudahkan akses informasi, memperluas jaringan pertemanan, membuka peluang usaha, serta menjadi sarana edukasi dan kampanye sosial. Banyak individu dan komunitas yang berkembang berkat media sosial ini. Namun, di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol justru menimbulkan dampak negatif. Interaksi sosial secara langsung berkurang, produktivitas menurun, dan kualitas kesehatan mental terganggu. Media sosial dapat diibaratkan seperti minuman keras. Dalam batas wajar bisa dinikmati, tetapi jika berlebihan akan memabukkan dan merusak. Perbedaannya terletak pada kesadaran literasi digital dan kemampuan individu dalam mengontrol diri. Media sosial pada dasarnya bersifat netral. Ia membawa manfaat atau justru menimbulkan dampak negatif, tergantung cara penggunaannya. Efek memabukkan muncul ketika pengguna kehilangan kendali, kesadaran, dan sikap kritis dalam mengkonsumsi maupun memproduksi konten. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital, pengendalian diri, serta kemampuan memilah informasi secara bijak. Media sosial seharusnya menjadi alat pendukung kehidupan, bukan pengendali kehidupan. Dengan penggunaan yang sadar dan bertanggung jawab, media sosial dapat menjadi ruang yang produktif, sehat, dan membangun bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pada dasarnya penggunaan media sosial ini harus secara bijak.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan maupun kekurangan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita menggunakan media sosial secara bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.